Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرجمع kaum muslimin, ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat. Yang pertama kali kita singgung adalah nikmat Islam, sehingga dengan nikmat Islam tersebut para jamaah hadir dan saya juga berjumpa dengan para ikhwah. Masya Allah, nikmat Islam mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, tempat yang mulia, baitu min buyutillah. Maka nikmat Islam adalah nikmat yang besar. Pantaslah Al-Imam Abu Aliyah mengatakan, laqad an'ama Allahu alayya ni'matain an hadani lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Lihat betapa besarnya, agungnya dan besarnya nikmat Islam. Al-Imam Abu Aliyah mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan kepadaku dua nikmat. An hadani lil Islam, yang mana saya tidak mengetahui mana di antara dua nikmat tersebut yang paling besar. An hadani lil Islam, yaitu Allah memberikan kepada kita dan antum semua para jamaah Islam, hidayah Islam. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, dan juga nikmat Allah Azza wa Jalla menjadikan kita, dan semoga kita istiqamah di atas nikmat tersebut, yaitu nikmat sunnah. Nikmat berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Nikmat berada di atas agama ittiba kepada Rasulullah SAW. Mencontohi apa yang disabdakan Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarangnya. Nikmat besar. Karena kita umat Islam seluruhnya dan seutuhnya tidak semua mengamalkan, mempraktekkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, tidak semua. Jadi kalau kita mau menyinggung banyak sekali, cukuplah bahwasanya nikmat kita berada di atas sunnah, dan di antara berada di atas sunnah adalah kita menghadiri kajian. Karena agama Allah Azza wa Jalla, karena agama Islam didasari dengan ilmu, dan kita lagi berada di atas ilmu, kita lagi menempuh jalannya. Maka berbahagialah langkah yang berjalan menuju ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan mencari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan ia menuju surga. Alangkah bahagianya kita malam ini, dan kita memohon kepada Allah semoga pertemuan seperti ini berlangsung dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena barakah adalah
al-khairul katsir wa thubutuh. Berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus mengalir, terus ada. Semoga ini adalah pertemuan pertama kali mengawali dari pertemuan yang akan datang, dan semoga seterusnya bahwasanya di sini adalah merupakan manba'ul ilm, mata air ilmu, dengan memuji Allah Azza wa Jalla dan memohon kepadanya dan taufik dan hidayahnya. Yang kedua, selawat dan salam kita junjung tinggi kehadirat Rasulullah SAW, karena dengan beliaulah kita bisa menikmati dan bisa salat, kita memeluk agama Islam dengan benar, mengikuti sunnahnya, karena dengan beliaulah kita bisa belajar dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan tidak semua orang Islam, sebagaimana yang saya singgung tadi, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita sejatinya adalah seorang Muslim yang mencari jalan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, "Taraktukum ala mithli bayda, laylaha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sesungguhnya saya tinggalkan kalian, agama Islam adalah dalam keadaan suci, bersih, putih, maka tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan tersesat. Maka kita berada di sini bukan untuk lain, bukan untuk perkara dunia, melainkan meniti jalan yang telah Rasulullah SAW tinggalkan tersebut. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kajian yang kita adakan di Masjid As-Sunnah ini berlanjut, dan semoga istiqamah kita di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya apa yang kita lakukan adalah ibadah, karena ilmu merupakan ibadah dan mencarinya adalah ibadah. Dan sunnah diberikan seorang yang mengajarkan kita kepada sunnah tersebut adalah nikmat besar. Al-Imam Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Inna min sa'adatil hadath wal ajam an yuwaffiqahumullahu ila alimin sunniyyin yu'allima umur dinihim." Bahwasanya termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada anak kecil dan juga orang ajam, dan kita semua ajami, yaitu orang non-Arab. Allah memberikan kepada mereka seorang muallim, seorang pengajar yang akan mengajarkan kepadanya sunnah, mengajarkan kepadanya ibadah, ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti manhaj salaf. Maka nikmat besar terhadap anak kecil yang dia belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia belum bisa membaca, akan tapi dengan arahan, dengan bimbingan ustadz, syekh, ulama, sehingga dia tumbuh besar nantinya menjadi seorang sunnah, seorang yang akan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga dengan a'jam. Orang-orang yang a'jam adalah orang yang baca Al-Quran, orang-orang yang bukan bahasa Arabnya, akan tapi dengan arahan, dengan tarbiyah seorang ustadz, seorang ulama, seorang syekh, dia bisa bersalat, dia bisa bersedekah, dia pun bisa saum, berpuasa, dan juga membaca Al-Quran dan mengamalkan ibadah-ibadah yang lain. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, karena kajian kita ini adalah kajian membahas sebuah kitab, maka kiranya muqaddimah, pembukaan yang sifatnya dapat membasahi dan menyirami hati kita, kami akan sampaikan secara berangsur, karena sejatinya adalah pembahasan ilmu merupakan pembahasan yang sangat besar dan panjang sekali. Bahkan para ulama mengarang sebuah kitab tentang ilmu,
ilmu apa yang diinginkan pada Allah dan Rasulnya, maka kita sampaikan di sini bahwasanya kajian kita adalah kajian kitab yang berjudul Kitab Nawaqidul Islam, yaitu kitab yang artinya adalah pembatal-pembatal keislaman. Buah karya ulama besar Asy-Syaikh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimallahu taala. Jadi malam ini kita harus mencatat sebuah faedah bahwa kajian kita malam ini adalah kitab yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh ulama besar Asy-Syaikh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi. Para masyayikh, para ulama mengatakan mengetahui kitab dan juga mengetahui para ulama nisful ilm, setengah dari ilmu. Maka mereka mengatakan ma'rifatul kutub nisful ilm. Mengenal kitab, mengetahui 1-2 kitab adalah ilmu, bahkan setengahnya ilmu. Karena ketika kita mengetahui bahwasanya kitab fikihnya adalah kitab Al-Wajiz, maka kita akan belajar tentang salat wudu di Al-Wajiz atau yang selainnya. Kalau kita ingin mengetahui tentang pembatal-pembatal keislaman, tentunya kita akan merujuk kepada kitab Nawaqidul Islam dan kitab-kitab yang lain. Maka sebuah kesempatan yang berharga bagi saya pribadi dan juga para jamaah rahimani rahimakumullah. Maka kita memasuki kitab, dan tentunya saya akan mengambil sebuah faedah dari faedah-faedah yang saya pribadi kumpulkan dari para masyayikh kami di Arab, di Yaman. Maka faedah-faedah yang kita sampaikan adalah sebuah ilmu yang kami dapatkan dari para masyayikh ulama kita di Yaman. Faedah tersebut yang kami beri judul dengan Tanbihul Anam Bitta'liq ala Nawaqidil Islam. Ingatkan manusia akan pembatal-pembatal keislaman. Bagi yang membawa kitab atau yang mempunyai PDF-nya pada halaman 5. Di sini diberikan muqaddimah baina yadayil kitab. Muqaddimah kitab. Setelah kita mengenal bahwasanya atau mengetahui kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman adalah karyanya Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi. Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi. Nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi. Sebuah kitab yang sangat besar sekali. Kalau kita membuka lembarannya adalah hanya 2 lembar, 3 lembar. Akan tetapi isi dan kandungannya sangat besar. Sangat besar sekali faedahnya. Sedikit ditulisnya akan tetapi faedahnya besar sekali. Makanya perlu kita mempelajari kitab ini dengan para ulama, dengan pemahaman yang benar. Karena kitab ini adalah bagaikan senjata yang dapat menyerang diri sendiri atau orang lain. Maka berhati-hati kita dengan pembahasan yang akan disampaikan dalam bab ini. Maka ketika Syekh Muhammad menulis kitab ini, maka sebuah ringkasan yang kita dapatkan. Kitab ini adalah, dan kita malam ini kajian pembatal-pembatal keislaman. Sebelum kita membaca kitab dan isi dari kitab ini, maka baik kiranya saya memberikan muqaddimah, dan muqaddimah ini adalah semoga sebagai kata pengantar daripada pentingnya kita mempelajari kitab Nawaqidul Islam. Dan kenapa kita memilih kitab Nawaqidul Islam? Sebuah hadis riwayatnya Al-Imam Bukhari rahimallahu taala bersumber dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata Anas, sesungguhnya kalian, dan khitabnya kepada para sahabat pada itu. Khitabnya yaitu yang diajak bicara adalah para sahabat ketika itu. Sesungguhnya kalian akan mengamalkan sebuah amalan yang tipis sekali.
Maksudnya adalah amalan yang sangat ringan. Akan tetapi pengaruh daripada perkataan yang diamalkan atau amalan yang diamalkan oleh seorang adalah merupakan kehancuran keislaman seseorang. Innakum lata'maluna a'malan hiya adaq fi ayunikum minasyarr. Kalian akan mengamalkan suatu amalan yang lebih tipis daripada rambut kalian. Dan amalan yang tipis seperti rambut kalian adalah kita anggap pada zaman Rasulullah SAW adalah kehancuran. Artinya adalah seorang akan mengatakan suatu perkataan, mengamalkan sebuah amalan, ternyata amalan tersebut dapat menyebabkan hancurnya Islam seseorang. Itu perkataan para sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka pembatal keislaman adalah sesuatu hal yang harus dipelajari dan diketahui. Bagaimana tidak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka para sahabat dan mereka takut bila mana amalan yang mereka lakukan hancur dan tidak ada artinya. Saya bacakan dari kitab Tanbihul Anam. Waqad khafa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum as-sahabah. Para sahabat dulu takut dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Jangan-jangan amalan ini adalah menghancurkan ibadah yang dilakukannya selama puluhan tahun. Dan mereka sahabat, dan definisi sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam kitabnya Nukhbatul Fikr, beliau mengatakan man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat biriddah 'ala al-asah. Sahabat, dikatakan sahabat Rasulullah adalah man laqiyan nabi, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah definisi yang sangat bagus. Man ra'an nabi, barang siapa yang melihat Nabi. Akan tapi definisi yang paling tepat adalah man laqiyan nabi, barang siapa yang berjumpa dengan Nabi. Maka dengan demikian sahabat yang buta seperti Ibnu Ummi Maktum termasuk sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengannya, dan dia meninggal di atas keimanan tersebut, ada diselangi dengan riddah, murtad. Para sahabat yang beriman kepada Rasulullah pada zamannya, kemudian di antara mereka ada yang murtad. Kembali lagi pada zaman Abu Bakar atau Utsman atau seterusnya, kembali ke Islam, maka dia tetap dikatakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mazhab yang benar yang lebih kuat, kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sahabat Rasulullah SAW takut dari an-nifaq, dari kemunafikan yang dapat membatalkan Islam seseorang. Saya bacakan hadis riwayatnya Imam Muslim an Handhalah al-Usayd, an Handhalah al-Usayyidi, bersumber dari sahabat Rasulullah Handhalah. Dia mengatakan ketika dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, berjumpa kepada Abu Bakar sebelumnya dengan Abu Bakar, beliau mengatakan nafaka Handhalah, telah munafik Handhalah. Al-Handhalah merupakan salah satu penulis Rasulullah SAW. Ketika dia berjumpa dengan Abu Bakar, dia mengatakan nafaka Handhalah. Abu Bakar bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu wahai Handhalah? Dia mengatakan nafaka Handhalah, telah munafik Handhalah. Maka Abu Bakar mengatakan, subhanallah ma taqul, maha suci Allah, apa yang kau katakan tadi? Qala qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nari wal jannah. Iya, saya mengatakan Handhalah munafik karena ketika Handhalah bersama Rasulullah, berada di sisi Rasulullah, dia ingat al-jannah wan nar. Maka kebersamaan dia bersama Rasulullah, dia ingat kepada surga dan neraka. Namun ketika dia berpisah dengan Rasulullah SAW, maka dia mengatakan afasana al-azwaj wal aulad wad dayat. Maka para istri, anak-anak, dan pekerjaan dan kesibukan melalaikan kami. Tadinya kami bersama Rasulullah,
kami hanya ingat neraka dan surga. Namun ketika kami berpisah, kami lupakan surga dan neraka. Kami sibuk dengan mengurus keluarga, anak dan istri, dan kesibukan yang lain. Maka Abu Bakar mengatakan, "Fawallah, inna lanulki mithla hadha." Abu Bakar mengatakan, sama juga. Saya ketika bersama Rasulullah, kata Abu Bakar, ingat surga dan neraka. Namun ketika pulang dari berpisah dengan Rasulullah, maka kami disibukkan dengan keluarga, mengurus anak dan bekerja. Maka mereka berdua datang kepada Rasulullah SAW untuk memberikan cerita atau memberikan perasaan mereka berdua kepada Rasulullah SAW. Maka ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, Hanzalah mengatakan, "Ya Rasulullah, telah munafik Hanzalah." Maka Rasulullah bertanya dengan tenang, dia mengatakan, "Wa ma dzaka?" Kenapa engkau munafik wahai Hanzalah? Maka Rasulullah mengatakan, Hanzalah mengatakan, "Nakunu 'indaka tuzakkiruna bil nar wal jannah." Ketika kami berada di sisimu wahai Rasulullah, maka engkau dapat mengingatkan kami dari surga dan neraka. Hatta ka'anna ra'ya 'ain, sampai-sampai kami seakan-akan melihat surga dan neraka seperti nyata. Fa iza kharajna min 'indik, namun ketika kami keluar dari bertemu denganmu, asafan al-azwaj wal aulad wad dayat, maka kami kembali sibuk dengan pekerjaan dan juga mengurus anak, lupa kami dengan surga dan neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law annakum tadumuna ala ma takunun, la safahatkumul malaikah. Law annakum tadumuna ala ma takununa indi, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukikum." Seandainya kalian selalu berada di atas keadaan seperti itu, ketika Rasul berada bersama Rasulullah, dia ingat surga dan neraka. Ketika berpisah dengan Rasulullah, dia tetap ingat neraka dan surga, maka malaikat akan turun bersalaman dengan kalian sampai pun di jalan atau di tempat tidur kalian, karena sungguh mulianya kalian yang selalu ingat akhirat. Akan tapi Rasulullah mengatakan, "Walakin ya Hanzalah sa'ah thalatha marrat." Namun Rasulullah mengatakan, "Wahai Hanzalah, bahwasanya iman tersebut sejenak. Ada kalanya kita harus ingat akhirat, ada kalanya kita sibuk dengan dunia. Namun demikianlah rahmat Allah Azza wa Jalla. Hambanya sibuk dengan dunia, melupakan akhirat. Hanya Allah inginkan sesekali dia ingat akhirat. Semoga dengan sekali dua kali dia ingat akhirat, dia lebih taat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya berjumpa dengan orang saleh dan juga berjumpa dengan ikhwan-ikhwan di kajian merupakan penyejuk hati, merupakan penambah iman, di mana kita akan ingat akhirat, di mana kita akan ingat surga dan neraka. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mencari teman saleh yang dapat mengingatkan kita dari akhirat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab. Beliau mengatakan, "Khauful mu'min min ayyahbuta amaluhu wa huwa la yash'ur." Imam Bukhari punya pembahasan bahwasanya takutnya seorang mukmin untuk hancurnya amalannya dan dia tidak merasakannya. Jadi ada pembahasan dalam kitab para ulama. Memang seharusnya kita harus takut, kita harus waspada. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan tadi malam hancur. Jangan-jangan sedekah yang kita infakkan sebesar gunung itu tidak ada nilainya. Jangan-jangan qiyamul lail yang kita salat tadi malam Allah tidak menerimanya. Jangan-jangan bacaan Al-Quran yang kita baca tidak ada artinya, karena kita riya, karena kita ingin didengarkan oleh orang lain, karena kita sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain bahwasanya suaranya bagus,
bahwasanya infaknya banyak, bahwasanya orang tersebut rajin ke masjid. Jangan sampai kita mengotori amal ibadah kita dan dapat menghancurkan ibadah tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan hadis ini hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dia mengatakan, inna rajula la yusalli 60 sanah ma qabila Allahu minhu walau salatan wahidah atau bima'na ma qala. Sesungguhnya ada di antara kalian salat selama 60 tahun, akan tetapi Allah tidak menerima salatnya satu pun. Dia hidup selama 60 tahun salat, akan tetapi Allah tidak menerima salatnya satu pun. Subhanallah, kira-kira apa yang terjadi pada dirinya? Dia salat, namun kini Allah Azza wa Jalla tidak menerimanya, bahkan tidak memberikan pahala padanya. Apa yang terjadi pada salatnya? Iya, karena dia sembarangan salat tanpa belajar, dia hanya ikut-ikutan. Maka tidak ada arti daripada ibadah yang hanya kita ikut-ikutan. Maka butuh kita belajar, mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana yang dipesankan oleh beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah mengatakan, mengabarkan bahwasanya ada seorang yang salat selama 60 tahun, Allah tidak menerima salatnya. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Barangkali orang tersebut dia sujud, dia ruku' namun tidak menyempurnakan rukuknya. Wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Barangkali sujudnya sempurna, akan tapi rukuknya tidak sempurna, dan sebaliknya demikian. Dan juga mungkin ketika dia duduk antara dua sujud, dia tidak tumakninah, sehingga tidak ada arti daripada ibadah salat yang tidak tumakninahnya. Karena memang tumakninah wajib dan rukun di dalam salat. Lihat ketika Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, dia salat cepat salatnya. Rasulullah mengatakan, kum tusalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat ulangi. Ketika itu Rasulullah juga tetap menyuruh dia ulang. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni la uhsin gairahu. Wahai Rasulullah, ajarkan aku salat, saya tidak bisa sebagus apa yang saya lakukan tadi. Menunjukkan sesuatu yang sangat besar. Tidak bisa diremehkan agama Islam ini dengan hanya ikut-ikutan. Kita butuh membaca, belajar, bertanya. Oleh karena itu kita belajar di sini. Oleh karena itu kita hadir di majelis ilmu seperti ini untuk kita belajar. Bukan karena kita sudah menjadi orang-orang yang alim atau mencukupkan diri dengan apa yang ada kita dapatkan dari orang tua kita atau nenek moyang kita. Akan tapi hendaknya kita ada pembuktian, mengecek apakah amalan ini sudah benar. Jangan-jangan adalah sebuah kabar yang tidak ada kebenarannya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan akan pentingnya ittiba' kepada Rasulullah SAW, mengikuti tata cara ibadah yang Rasulullah contohkan. Itu sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dia mengatakan, ra'an Nabi SAW rajulan, itu sahabat melihat Rasulullah SAW melihat seorang salat la yutimmu ruku'ah, dia tidak menyempurnakan rukuknya. Rukuk lalu dia berdiri lagi. Wa yankir fi sujudihi wa huwa yusalli, dan dia sujud atau rukuk seperti orang bermalas-malasan, seperti ayam yang mematuk makanan. Sangat cepat sekali, tidak ada tumaninahnya, tidak ada khusyuknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lau mata hadha ala halih mata ala ghairi millati Muhammad. Seandainya orang tersebut yang salat cepat sekali, sujud rukuknya sangat cepat sekali, di sini digambarkan seperti ayam yang mematuk makanan atau burung pemakan hewan memakan daging hewan tersebut sangat cepat sekali. Maka Rasulullah mengatakan
ala hali hadhi mata ala ghairi millati Muhammad. Seandainya orang tersebut yang salatnya cepat meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dia mati dalam keadaan bukan Islam. Jadi dia salat akan tapi ibadah yang cepat seperti itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran yang Rasulullah perintahkan, sehingga dia meninggal di atas selain agama Islam. Lihat betapa agungnya ittiba', yaitu mencontohi Rasulullah SAW dalam ibadah dan semua amal ibadah. Makanya di antara salah satu syarat ibadah adalah al-ittiba'. Setelah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dia harus ittiba' kepada Rasulullah SAW, mutaba'ah. Dia harus sesuai dalam pengamalannya, ibadahnya dengan Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, kalau kita memegang konsep Islam ini, mengikuti Rasulullah SAW, mengamalkan ajaran yang Rasulullah ajarkan, mencontohkan tata cara ibadah yang Rasulullah ajarkan, maka niscaya kita akan selamat dari pembatal-pembatal keislaman. Kenapa orang-orang melakukan pembatal Islam seperti yang ada di buku ini? Banyak sekali orang yang melakukannya, melakukan sihir dan datang ke para paranormal, melakukan syirik dan menghina Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah, dalam beragama, sehingga ketika dia melenceng, Allah Azza wa Jalla lencengkan hatinya. Falamma zagu azagallahu qulubahum, kata Allah. Maka tak kala mereka melenceng, Allah lencengkan hatinya. Makanya kita memohon kepada Allah istiqamah, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Tidak masalah kita lakukan ini sekali saja, atau tidak masalah kita mendengarkan kajian ustaz yang menyimpang sekali saja, ambil baiknya atau tinggalkan jeleknya. Atau sesekali kita lakukan, jangan sampai kita mempunyai inisiatif demikian. Karena jangan sampai syaitan akan bermain dengan kita sehingga menggoda kita akan larut di jalan tersebut. Karena janji Allah Azza wa Jalla tersebut, barang siapa yang melenceng maka Allah akan leluasakan ia di dalam kesesatannya tersebut. Maka pembatal-pembatal keislaman adalah merupakan melenceng dari jalan yang benar, karena dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengamalkan agama Islam sebagaimana yang Rasulullah tinggalkan, sebagaimana yang kami bacakan hadisnya di atas, seperti putih seperti bulan purnama. Taraktukum ala mithli bayda lailaha kanahariha. Bahwasanya Rasulullah meninggalkan agama Islam dalam keadaan suci bersih, yang malamnya seperti siang. Fala yazigu anha illa halik, maka tidak ada yang akan sesat dari jalan agama Islam yang benar. Maka kita sejatinya berjalan mencari agama yang benar tersebut, berjalan menuju ittiba' kepada Rasulullah SAW. Dan kita hidup di zaman fitnah, masing-masing mengaku bahwasanya dialah yang sesuai dengan ittiba' kepada Rasulullah SAW. Masing-masing mengaku bahwasanya kamilah yang sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW. Ketika kita mengingkari sebagian saudara kita salawat di tempat-tempat yang khusus, salawat misalnya sebelum salat dia salawat, kita ingkari, dia mengatakan antum adalah orang-orang yang mengingkari salawat. Demikian ketika kita melarang mereka untuk membaca Al-Quran pada malam-malam tertentu, dia mengatakan antum menyisihi sunnah Rasulullah, melarang orang membaca Quran. Maka fitnah yang sangat banyak sekali yang harus kita bendung dengan ilmu agama, dengan belajar. Maka semoga mukaddimah ini dapat menggambarkan betapa pentingnya kita membuka kajian membahas masalah pembatal-pembatal keislaman, yang insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya tentang makna pembatal dan makna Islam. Islam manakah yang dibatalkan oleh pembatal-pembatal Islam ini? Karena Islam banyak sekali dan kita harus memahami Islam yang benar, sehingga jika dibatalkan oleh pembatal ini, kita mengetahui bahwasanya yang dibatalkan adalah Islam yang benar, bukan Islam-Islam yang diklaim oleh orang-orang. Maka ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pertama ini.
yang insyaallah kita akan memulai pada awal kitab pada pertemuan berikutnya. Kiranya sudah ada waktunya. Jika ada salah jawab maka bisa dilayangkan dan ringkas, karena insyaallah kita usahakan ada salah jawab sebelum azan. Insyaallah kita akan lihat waktunya, kita sisihkan waktu 2 menit 3 menit salah jawab sebelum kita selesaikan kajian. Kiranya waktu sudah masuk, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.